Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses untuk kita semua. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, pada BIMTEK hari kedua ini kita akan melanjutkan pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Agil Wantrilita, dengan tema Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum merdeka. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemutaran video, dapat ditanyakan langsung melalui kolom komentar atau melalui grup WhatsApp kita. Marilah kita simak materi pada hari kedua ini melalui video berikut. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Bertemu lagi bersama kami untuk kelanjutan BIMTEK hari kedua. Di hari kedua ini kita masih membicarakan tentang PMM. Baiklah, kita masuk ke PMM terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan menuju ke tema selanjutnya. Di pelatihan mandiri, seperti yang kita tahu bersama, ada berbagai topik atau tema. Untuk pertemuan kedua kita kali ini, kita akan menuju ke tema kita yang kedua, yaitu Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Jadi tema kita malam ini yang ini bisa kita klik. Di tema ini kita memiliki 3 modul yang harus kita selesaikan. Kemudian ada satu aksi nyata untuk mendapatkan satu sertifikat. Kita buka di modul yang pertama. Di modul yang pertama ini ada beberapa subtema, ada 4 subtema dan satu post-test. Subtema yang pertama ada satu video yang harus kita lihat. Seperti progres atau kegiatan kita yang kemarin, untuk menentukan isi video kita bisa menggunakan cara yang kemarin, atau kita bisa juga melihatnya secara langsung, tiap detiknya. Atau jika yang membuat video ini baik, maka dia sudah menuliskan isi dari video tersebut di bagian sini. Jadi tinggal kita kopikan saja di notepad kita untuk kita isikan di kolom refleksi nanti. Tentunya kita harus memahami dulu isi dari video ini, karena di sini sudah ada rangkuman dari pembuat video, maka kita baca saja. Kreativitas adalah proses berpindah-pindah dari berpikir divergen dan konvergen. Ada saat yang tepat untuk berpikir divergen, ada juga saat yang tepat untuk berpikir konvergen. Contoh praktik berpikir divergen adalah brainstorming. Contoh praktik berpikir konvergen adalah seleksi gagasan. Dari kalimat ini kita tahu bahwa divergen itu berarti kita memikirkan banyak hal, sedangkan berpikir konvergen dari banyak hal itu kita seleksi mana gagasan yang paling baik atau yang paling kita inginkan. Jadi perbedaannya itu antara divergen dan konvergen. Jika tahap berpikir divergen diganggu konvergen dan sebaliknya, proses kreativitasnya terhambat. Jadi kalau kita berpikir divergen, maka kita fokus divergen. Jadi mencari hal-hal yang banyak, gagasan-gagasan yang banyak. Kemudian kalau kita mulai konvergen, maka kita mencari gagasan-gagasan itu mana yang paling baik, mana yang paling tepat. Itu maksudnya. Oleh karena itu, supaya ide dapat betul-betul bermanfaat, baik kemampuan berpikir divergen maupun konvergen sangat perlu dikembangkan. Jadi isi video tersebut seperti itu, kita klik di bagian hampir bagian akhir, lalu kita nyalakan.
Nah, selesai hal ini penting supaya nanti sistem mencentang bahwa kita sudah melihat dari awal sampai akhir. Kemudian kita di subtema ini kita hanya melihat satu video dan satu latihan pemahaman. Di bawah ini adalah karakteristik penting yang harus diperhatikan saat menggali ide sebanyak-banyaknya atau berpikir divergen kecuali simplicity. Karena kalau kita harus menggali ide yang sebanyak-banyaknya, maka tidak boleh kita berpikir simpel, harus kompleks, harus banyak yang dipikirkan. Itu maksudnya dari berpikir divergen. Coba lanjut. Kemudian reflektifnya kita isikan dari kopian yang tadi. Ini sudah saya isikan sama persis dengan kopian yang tadi. Kemudian simpan. Lanjut ke subtema yang kedua di modul 1. Subtema kedua di modul 1 kita juga diminta melihat satu video dengan cara yang kemarin bisa atau karena di sini pembuat videonya sudah sangat baik, kita sudah diberikan rambu-rambu isi videonya. Bahwa suatu gagasan atau produk disebut kreatif jika orisinil atau baru dan adalah solusi terhadap masalah tertentu. Materi ini berkaitan dengan aspek orisinal. Jadi produk yang orisinal, kemudian produk yang inovatif. Produk yang inovatif ini bisa berasal dari produk-produk yang sudah ada, kemudian dikembangkan dengan hal-hal yang baru dan sebagainya. Jadi isi video tersebut seperti itu. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan menonton video sampai akhir atau cukup dibaca di bagian eh, rangkumannya. Kalau membutuhkan bacaan yang lebih mendalam, di sini pembuat video sudah menuliskan referensinya, tinggal kita kopikan untuk kita cari di internet. Jurnal ini dapat 3 jurnal yang menjadi acuan dari video yang dibuat oleh pembuat video ini. Kita klik di hampir bagian akhir, kita play, supaya terdeteksi bahwa kita sudah menyaksikan video tersebut. Lalu latihan pemahaman, ide kreatif yang muncul harus memiliki kebaruan atau memiliki aspek orisinalitas. Lanjut. Lanjut ke subtema yang ketiga, seperti itu terus sampai mengerjakan post test di modul 1. Kemudian lanjut di modul 2, di sini ada eh, video tentang pertanyaan refleksi, kemudian nanti kita diminta eh, mengerjakan latihan pemahaman, reflektif, kemudian subtema-subtema yang lain sampai mengerjakan post test di modul kedua. Di modul ketiga juga demikian, lalu kemudian kita membuat aksi nyata. Di tema atau topik ini, aksi nyatanya seperti apa? Aksi nyatanya ini sudah ditelaah oleh Irma Ismayanti sehingga sudah ada sertifikat. Kita lihat aksi nyatanya seperti apa. Sebenarnya hanya simbol saja. Kita lihat aksi nyata. Hai, apa kabar? Tetap semangat kan? Perkenalkan, nama saya Agilwan Trilita. Aksi nyata berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Agilwan Trilita. Aksi nyata berpikir kritis.
Berikut ini saya sajikan 3 tips untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan-kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja saat ini. Banyak pendapat para ahli tentang pengertian berpikir kritis. Secara umum berpikir kritis dapat didefinisikan suatu proses penggunaan kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Dari definisi tersebut dapat maka berpikir kritis mempunyai ciri-ciri. 1. Menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu, masalah sangat sementara. Keterkaitan demikian perlu dieksplorasi sebagai dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut. Tujuan pembuatan video ini adalah membantu guru dan siswa untuk memahami cara untuk membantu siswa berpikir Guru di kritis SMA dan Negeri 1 memecahkan Rongkok. masalah dalam suatu pembelajaran. Tips pertama. Dorong siswa membuat pertanyaan-pertanyaan kritis. Hal ini dapat dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa melanjutkan dengan bertanya lebih dalam dan detail. Dapat pula dilakukan dengan memberikan masalah kontekstual yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Tips kedua, gunakan pembelajaran diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil sekitar 4 siswa dapat digunakan untuk men-trigger kemampuan memecahkan masalah siswa. Siswa dapat saling diskusi dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Tips ketiga, berikan waktu dan biarkan mereka menyampaikan pendapat dalam presentasi. Berikan waktu yang cukup bagi siswa berdiskusi, mengumpulkan data, berkolaborasi dalam kelompoknya kemudian jika waktunya sudah tiba, beri waktu mereka mempresentasikan. Jangan terburu-buru, berikan waktu bagi siswa menyampaikan pendapat melalui refleksi. Selalu dukung peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka. Puji keberanian mereka. Berikan masukan konstruktif demi kemajuan siswa. Sebagai penutup berikut saya tampilkan beberapa dokumentasi selama pembelajaran diskusi kelompok dan umpan balik dari siswa sebagai bentuk refleksi. Jadi Bapak Ibu Guru, sebenarnya video ini sangat simpel dan merupakan sambungan dari tema atau topik yang kita bahas kemarin. Jadi kalau kita lihat foto-fotonya juga sama, kemudian refleksi siswanya juga sama. Tinggal kita tampilkan dalam video dalam tema yang berbeda, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Video ini dapat dibuat sesuai kreativitas Bapak Ibu Guru, dapat dibuat menggunakan Canva, atau dapat pula dibuat menggunakan aplikasi yang lain, kemudian nanti ditambahkan menggunakan suara Google atau suara kita sendiri di aplikasi Canva juga bisa. Kemudian diupload di YouTube, nanti linknya dimasukkan di aksi nyata ini. Lalu setelah aksi nyata selesai, kemudian sudah dianalisis oleh pihak PMM, maka nanti diterbitkan sertifikatnya. Sertifikatnya sama dengan yang kemarin, hanya berbeda beda tema saja. Jadi sertifikatnya masih sama dengan yang kemarin, beda nomor, kemudian beda jenis pelatihan mandirinya, kemudian jamnya kebetulan sama 32 JP. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk tema kita kali ini. Bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan Canva, sebentar saya bukakan Canva. Jadi aksi nyata yang tadi adalah hasil dari Canva yang dikolaborasikan dengan suara Google, kita gabungkan jadi satu. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan suara Google, bisa menggunakan suara sendiri, menggunakan aplikasi Canva, jadinya slideshow Canva seperti ini.
Lalu tinggal kita berikan suara kita. Cara memberikan suara nanti Bapak Ibu bisa cari tahu di YouTube cara mengisikan suara di Canva, atau untuk simpelnya bisa diklik di share, kemudian present and record. Kemudian go to recording studio. Lalu nanti start recording. Begitu start recording, maka suara Bapak Ibu akan terrecord. Iya Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu tidak ingin susah-susah membuat suara pakai Google, alias pakai suara sendiri. Nah, untuk slideshow ini nanti akan kami share di grup WA. Silakan Bapak Ibu tinggal mengganti nama, SMA-nya, mau ganti semua juga oke, tidak masalah. Kata-katanya mau dibuat lebih lebih ringkas juga boleh, mau dibuat lebih kompleks juga boleh, nanti seperti itu. Silahkan dimodifikasi, kemudian dijadikan video, diupload di YouTube. Foto-fotonya tentunya juga diganti foto dari siswa-siswi Bapak Ibu guru, begitu juga dengan refleksinya. Nanti akan kami share di WA group. Nanti tinggal Bapak Ibu guru melakukan. Kalau nanti Bapak Ibu guru sudah menerima link, nanti Bapak Ibu akan masuk ke slideshow ini. Silakan diklik file, lalu make a copy. Sehingga nanti akan muncul di tab yang baru di browser Bapak Ibu guru semua. Kita tunggu sebentar supaya muncul di browser di tab yang baru. Setelah muncul di tab yang baru, pastikan di bagian kanan atas ini tulisannya adalah copy of. Jadi ada tulisan copy of-nya di depannya. Nah, di sini muncul copy of tema. Berarti ini adalah kopian dari PowerPoint kami, sedangkan ini adalah yang asli.
Kalau sudah ada tulisan copy of tema, berarti itu sudah milik Bapak Ibu sekalian. Tinggal Bapak Ibu guru mengganti apa yang perlu diganti, menambahkan apa yang perlu ditambahkan, mengurangi apa yang perlu dikurangi, kemudian nanti di record video, diupload di YouTube, kemudian linknya dikirimkan di PMM yang tadi supaya mendapatkan sertifikat dari PMM. Demikian Bapak Ibu guru yang saya hormati untuk tema kita yang kedua ini, sekaligus mengakhiri BIMTEK kita 32 JP. Silakan Bapak Ibu guru sekalian bisa langsung mempraktekkan. Semoga lancar, kemudian mendapatkan sertifikat. Untuk tema yang ketiga akan kami upload di YouTube juga, linknya akan kami kirimkan di grup WA. Untuk tema yang ketiga tentang kurikulum merdeka, bisa Bapak Ibu ikuti, bisa juga di skip. Jadi Bapak Ibu kewajibannya hanya sampai ke tema ini saja. Untuk tema yang ketiga hanya tambahan untuk tambah-tambah informasi untuk tema yang lain. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa komen-komen di kolom komentar atau menggunakan WA. Selamat malam. Demikianlah pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Agil Wantilita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK yang sudah menyimak seluruh materi selama 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita, serta dapat meningkatkan profesionalisme kita di lingkungan kerja. Kami juga ingin memohon maaf apabila selama kegiatan bimbingan teknis ini terdapat salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.